Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Kita bertemu kembali dalam sharing firman Tuhan saat ini. Semua tentu dalam keadaan sehat dan berkemenangan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Sharing firman Tuhan terambil di dalam Matius 5 ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu sekalian, saudara yang saya kasihi, kita sudah sering mendengar firman tentang ayat ini. Ya, hafal mungkin juga. Bagaimana kita orang-orang percaya, Yesus katakan kita harus menjadi garam, menjadi saksi, tidak menjadi batu sandungan dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, garam itu mempunyai pengaruh di dalam masakan. Masakan yang kurang garam tentu kurang lezat. Jadi garam ini mempunyai pengaruh yang luar biasa. Bahkan garam juga bisa dipakai untuk penyakit. Mungkin ada kakinya yang pegal-pegal dan lain sebagainya, bisa direndam dengan air garam. Banyak sekali manfaatnya garam ini selain di dalam masakan. Nah, hidup kita juga harus bermanfaat seperti garam yang tertulis dalam Matius 5 ayat 13 ini. Dengan kata lain, dalam perjalanan iman kita, iman Kristen kita kepada Tuhan dalam hidup kita, kita harus menjadi garam, menjadi saksi, menjadi teladan. Seperti Rasul Paulus berkata, ikutilah teladanku, karena aku sudah mengikuti teladan Kristus. Jadi teladan kita yaitu Yesus, saudaraku yang kekasih. Dan kita menjadi terang di dalam hidup ini. Bapak Ibu sekalian, banyak contoh di dalam firman Tuhan. Biarlah kita di dalam rumah tangga, mungkin sebagai seorang ibu, kita bisa menjadi terang, mempunyai pengaruh dalam keluarga, dalam anak, kepada anak-anak, kepada cucu, kepada mantu. Kita mempunyai pengaruh yang baik dalam kehidupan mereka. Seperti ada tercatat di dalam contoh dalam firman Tuhan, di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai yang ke-5. Di mana di sana Rasul Paulus terkenang akan seorang oma yang bernama Lois, yang hidupnya mempunyai pengaruh kepada cucunya. Cucunya sampai menjadi hamba Tuhan yang terkenal, yaitu anak rohani daripada Paulus. Karena firman Tuhan yang mencatat, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana di sana dicatat bagaimana Rasul Paulus berkata ayat 5 dari 2 Timotius 1. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eneke, dan yang aku yakin juga di dalam dirimu. Jadi kita melihat di sini seorang oma yang bernama Lois dikatakan. Paulus terkenang bagaimana kasihnya. Oma Lois adalah oma yang ikut mendidik, merawat cucunya yaitu Timotius. Dan Timotius menjadi hamba Tuhan yang berhasil. Bapak Ibu sekalian, menjadi garam, menjadi teladan yang punya pengaruh dalam kehidupan keluarga. Di sana dicatat, luar biasa, teringat imanmu yang tulus ikhlas. Menjadi garam, menjadi terang, menjadi teladan dalam keluarga. Jangan menjadi batu sandungan, saudaraku. Apalagi hari-hari ini, saudara. Biarlah kita sebagai bapak, sebagai ibu, kita menjadi contoh teladan dalam keluarga kita. Iman percaya kita dicontohi oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudaraku yang kekasih. Sangat tidak baik kalau kita berpengaruh yang jelek dalam hidup kita, saudara.
Di dalam Alkitab diceritakan dalam Perjanjian Lama. Ada seorang istri yang bernama Isabel, saudara. Dia mempunyai pengaruh yang tidak baik kepada suaminya, saudara. Yaitu Ahab, raja Israel pada waktu itu. Bukan main pengaruh Isabel atas suaminya ini, saudara. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 15. Di sana diceritakan bagaimana Ahab ingin memiliki kebun anggur yang dimiliki oleh Nabot, saudara. Dia berkeliling berjalan dan dia melihat ada kebun anggur. Dia ingini itu. Padahal punya orang, saudara, punya Nabot. Lalu dia karena dia berkata kepada Nabot dia mau miliki itu kebun. Lalu Nabot bilang gak bisa karena ini adalah kebun dari nenek moyang dan warisan dan lain sebagainya. Lalu dia pulang ke rumah dan dia merasa kecewa. Lalu dia tidur, tidak bisa tidur, dia gelisah. Lalu Isabel bertanya, kenapa kamu muram? Lalu Ahab menceritakan bahwa dia mengingini kebun anggur itu. Tetapi tidak bisa karena itu punya Nabot. Lalu apa yang dilakukan oleh Isabel, saudaraku? Dia mempunyai pengaruh yang jelek kepada suaminya. Dia berkata, diam kamu, tidur saja. Nanti kebun anggur itu akan menjadi milikmu. Diam-diam dia membuat surat yang ditempel oleh raja. Dia berikan itu dan dia bikin pertemuan, saudara. Bahkan ada acara puasa juga. Dan dia cari 2 saksi supaya Nabot ini difitnah. Jadi orang yang tidak baik. Di sana kita bisa baca. Apa yang terjadi dan Nabot dilempari dengan batu dan mati. Dan dia ambil itu kebun anggur itu. Sungguh keji luar biasa. Pengaruh yang jahat yang tidak baik, saudaraku, di dalam hidup Isabel ini. Sehingga apa yang terjadi pada akhir hidupnya juga mengalami tragis yang luar biasa. Pada sore hari ini pelajaran bagi kita, bagi ibu-ibu, baik siapa saja yang mendengar sharing ini. Masa-masa sulit biar kita menjadi pengaruh untuk suami kita. Kalau suami mau melakukan yang tidak baik, nasihati dengan baik. Jangan lakukan itu. Kita anak Tuhan, kita harus takut kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah hidup kita mempunyai pengaruh di sekeliling kita, di keluarga kita, dimanapun kita berada di masyarakat, mempunyai pengaruh dan menjadi seperti garam yang berguna dan tidak dicampakkan dan dibuang lalu diinjak orang. Puji Tuhan, kiranya semua kita boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada sore hari ini. Kalau kami boleh mendengar firman Tuhan, di mana kami boleh diingatkan supaya kami boleh menjadi garam di tengah-tengah masyarakat, keluarga, dimanapun berada Tuhan, menjadi terang karena Engkau menjadi teladan kami ya Bapa. Yesus Kristus menjadi teladan kami, menjadi garam dalam hidup kami, sehingga Tuhan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Lewat perkataan, perbuatan, kami menjadi terang bagi nama Tuhan, menjadi garam dalam dunia ini yang gelap ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap Bapak Ibu, saudara-saudara yang sedang mengikuti sharing ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus